Tidak lama lagi, tahun 2025 segera mengakhiri perjalanannya. Tinggal 3 hari yang tersisa sebelum memasuki tahun 2026 yang penuh pengharapan. Tapi 2 anak indigo ini melihat tahun depan tidak banyak yang bisa diharapkan. Karena bencana masih merajalela, sementara peristiwa-peristiwa tragis masih terus terjadi. Tahun depan, lempeng bumi juga makin aktif bergerak sehingga memberi efek gempa yang sangat dahsyat. Elemen api menjadi sangat dominan. Hati-hati dengan segala yang bisa membara, terutama erupsi gunung berapi yang meningkat tajam. Sejumlah gunung berapi aktif akan menggeliat dan menunjukkan sisi paling berbahaya. Bunda memprediksi selain api dan air, elemen basic yang akan sangat mendominasi, itu juga bentuknya volcano ya. Volcano kan unsur api ya, nak ya. Itu akan aktif. Volcano akan mulai dia bergejolak ya, tahun kuda api. Jadi fire ya, basic elemen kebakaran masih ya. Kebakaran akan terjadi, akan mencuat lagi di bumi putra ini, Indonesia. Selain kebakaran juga volcano ya. Gunung api yang masih aktif juga akan aktif lagi, kembali menggeliat ya. Minimal ada gempa, pergerakan dari gunung ya, itu juga karena lempengan dan juga elemen api ya, di semesta memang lagi dominan. Makanya namanya tahun kuda api. Amukan gunung berapi menjadi perhatian besar Madam Tiara yang dikenal sebagai seorang indigo. Sejumlah gunung di Pulau Jawa akan meletus dengan sangat berbahaya, terutama Gunung Merapi di Yogyakarta dan Gunung Gede di Jawa Barat. Sementara itu, gunung-gunung lain di Nusa Tenggara akan kembali erusi dengan sangat dahsyat. Tidak boleh lengah karena gunung meletus akan menjadi ancaman di awal-awal tahun. 3 bulan di awal 2026, Januari, Februari, Maret. Itu akan ada pergerakan beberapa volcano yang Bunda lihat di Sumatera, Sulawesi, terus juga Pulau Jawa ya utamanya. Merapi hati-hati, Merapi, Gunung Gede juga hati-hati. Terus juga di Bali ya, Gunung Galunggung juga hati-hati. NTB, NTT ya, Gunung Lokon segala di Sulawesi hati-hati. Di Papua juga mungkin ada 1-2 gunung ya. Di 2026 nanti yang Papua ada 3 gunung nanti ya. Itu mulai dari Januari, Februari, Maret. Tidak hanya gunung meletus yang menjadi perhatian Madam Tiara, karena masalah gempa bumi juga dianggap sangat berbahaya karena tahun depan adalah tahun yang menjadi puncak pergerakan api di perut bumi. Api memang menjadi unsur paling dominan di tahun 2026. Gempa-gempa besar adalah rentetan bencana yang tidak datang tiba-tiba, sebab kemunculannya berasal dari gunung meletus yang memberi vibrasi sangat kuat, sehingga memicu terjadinya gempa-gempa besar. Beberapa daerah di Indonesia yang selama ini dikenal rawan gempa akan mendapatkan guncangan yang sangat besar. Pergerakan api volcano sangat-sangat. Selain itu juga, ini gempa. Unsur tanah ya, lempengan bumi. Unsur tanah itu juga akan Mas Rizky. Akan dia sangat dominan ya, akan terjadi gempa, sering gempa nanti. Ya, hasil dari tadi volcano juga ya, gunung api menggeliat, makanya gunung-gunung berapi juga akan mengakibatkan dampak gempa ya. Vibrasi yang lumayan kuat, utamanya di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, hampir seluruh Indonesia, kecuali Kalimantan yang memang hampir minus gunung ya. Kalimantan ada 1 gunung yang selama ini dikenal rawan gempa akan mendapatkan guncangan yang sangat besar. Pergerakan api volcano sangat-sangat. Selain itu juga, ini gempa. Unsur tanah ya, lempengan bumi. Unsur tanah itu juga akan Mas Rizky. Akan dia sangat dominan ya, akan terjadi gempa, sering gempa nanti. Ya, hasil dari tadi volcano juga ya, gunung api menggeliat, makanya gunung-gunung berapi juga akan mengakibatkan dampak gempa ya. Vibrasi yang lumayan kuat, utamanya di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, hampir seluruh Indonesia, kecuali Kalimantan yang memang hampir minus gunung ya. Kalimantan ada 1 gunung apa nggak ada ya, cuma bukit ya kalau nggak salah. Dia lebih dominan hutan, tapi hutan juga ya masih unsur nih, kayu dan batu.
Gempa bumi yang berkekuatan sangat besar akan banyak terjadi di tahun 2026. Semua membawa dampak yang sangat buruk dan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Efek gempa yang juga merugikan adalah rusaknya banyak infrastruktur di sejumlah wilayah yang terdampak gempa. Kota-kota besar seperti Jakarta harus bersiap, sebab kondisi gempa akan sangat menakutkan. Sampai-sampai banyak gedung dan rumah yang ambruk digoyang gempa menakutkan. Jakarta gempanya lumayan, bisa 6-7 SR. Itu benar-benar goyang ya. Gedung lantai 10 ke atas udah goyangnya lumayan tuh vibrasinya. Hati-hati gedung ya, gempa. Dan juga mungkin akan banyak bangunan-bangunan ambruk ya, bangunan-bangunan yang strukturnya mungkin kurang mapan ya. Sebagian besar kota bisa hancur ya. Bisa meluluh lantakan infrastruktur tata kota ya, tata letak kota. Posisi bangunan bisa ada yang bergeser, ada yang sama sekali roboh, ada yang goyang miring gitu ya. Pokoknya ada retak-retak, jadi lumayan lah pergerakan perut bumi ya, gerakan lempeng bumi ini lumayan. 10, utamanya bulan 10 tuh nak. Bencana demi bencana memang memberi keprihatinan yang sangat dalam. Apalagi kondisi Sumatera yang dihajar banjir bandang dan tanah longsor belum pulih sama sekali. Pemulihan Sumatera butuh waktu sangat lama karena efek dari kerusakan hutan yang sangat parah. Gerakan penghijauan kembali yang semestinya dilakukan secara masif nyatanya tidak banyak membantu memulihkan kerusakan hutan yang menjadi pemicu utama banjir dan longsor. Tapi demi menghindari banjir dan longsor di masa depan, langkah yang bisa dilakukan adalah memperbaiki hutan yang rusak akibat penggundulan hutan secara sengaja. Penebangan hutan. Oh, masih hutan. Itu sayang, ada efek dari itu ya. Tidak ada reboisasi, penanaman kembali. Tidak ada proteksi, tidak ada prevensi antisipatif langkah tegas yang dilakukan oleh manusia di bumi Nusantara untuk mereboisasi, mengadakan penghijauan kembali ya. Yang bisa untuk mengcover ya lahan gundul ya nak ya, maupun hutan semakin tipis areanya keluasannya karena apa ya, sudah banyak ditebang dengan alasan diganti kelapa sawit. Padahal kelapa sawit akarnya pendek, tidak mampu untuk menampung volume air di bumi, curah hujan. Itu kan bahaya ya, itulah yang mengakibatkan banjir ya, karena tidak ada akar-akar panjang seperti pohon-pohon alamiah yang pohon-pohon tua dan kokoh, itu yang bisa akar-akarnya mengikat, menyimpan sebagai tabungan ya, sebagai bank bagi air dari hujan ya. Menyeramkan, kecelakaan-kecelakaan yang berdampak sangat besar terus terjadi. Tapi yang sangat miris, nyaris semua kecelakaan maut berasal dari kelalaian pengendaranya sendiri. Ini yang semestinya menjadi perhatian serius agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Faktor kelelahan hingga ketidakhati-hatian ternyata menjadi penyebab utama terjadinya peristiwa-peristiwa maut di jalan raya. Sebenarnya kalau ini kecelakaan ini kebanyakan itu kelalaian kita sendiri ya. Jadi kita tidak bisa salahkan sama yang alam. Teh, sebelum closing, ngomongin soal kecelakaan dan musibah, ini kan pasti agak gak enak ya teman-teman ya. Tapi pengen tahu deh, ada yang melibatkan atau terjadi sama rekan selebriti nggak sih Teh? Kalau musibah kecelakaan ada pesawat yang jatuh tapi pesawatnya bukan komersil. Lebih ke pesawat pemerintahan dan susah dievakuasi. Dan akan terjadi kebakaran yang sangat besar. Di mana-mana pemerkosaan pada anak di bawah umur, kasus-kasus yang di luar logika tuh akan makin muncul di 2026. Udah tidak ada sisi kemanusiaan, udah hilang. Pas Teteh merem ya, sekalibat kayak ada satu gelombang yang abang coba tanyakan gitu ya, apa betul atau enggak. Teteh ngeliat juga nggak sih akan ada banyak sosok nabi palsu? Banyak bang. Iya kan?
Banyak Bang. Ya kan 2026 ya? Banyak bener Bener ya, Teh? banyak, Bener ya? banyak Iya, iya. banyak dan itu tapi larinya ke masalah kalau yang laki-laki larinya pengerusakan kepada anak-anak. Iya, nanti tuh ya, yang abang ini ya, ini saya bukan dukun ya teman-teman. Tapi yang saya coba tebak, akan marak lagi tuh. Yang kayak gitu-gitu. Iya. Kayak manusia ini menabikan sesosok orang, terus apapun yang orang itu lakukan, itu diikutin, diminum, atau gitu Teh. Ada. Tapi bukan dari lingkungan yang awalnya dia itu bukan di lingkungan kota ya kayak Jakarta gitu dari luar gitu loh, di sosok-sosok luar banyak ya Bang. Sebenarnya sekarang pun udah ada Bang. Tapi lebih Yang ini ke expose ya. yang ini ke expose. Ya udah, kita closing. Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mendengar langsung nasihat dari Teh Feni agar apapun yang mungkin disampaikan oleh alam semesta ini tidak terjadi kepada kita, kepada saudara kita. Kita dengarkan nasihat Teh Feni sekarang ya, sebelum kita closing. Silakan Teh. Apa nasihatnya buat Sobat Goib di rumah? Untuk sahabat gaib di rumah, harapan saya, yuk mari kita obati bumi bersama-sama. Kita cintai lagi. Karena suka atau tidak suka, kita akan berdampingan terus selamanya. Unsur alam, air, api, angin, tanah, dan udara bisa menjadi bala buatmu, tetapi bisa juga menjadi berkat buatmu. Nah sekarang bagaimana mereka semua akan menjadi berkat buat kita? Dengan cara apa? Yuk kita tundukkan diri kita, sisi akunya kita hempaskan, agar eksistensi yang ada di dunia ini semua tetap terjaga. Itu aja sih pesan aku. Dan jangan terlalu mencari keuntungan yang berlebihan di tahun 2026 ini. Harus ada sisi kemanusiaan. Tingkatin lagi nih sisi manusia. Kita udah banyak kehilangan sisi kemanusiaan. Udah berkurang banget. Ya. Dengan modernisasi itu harusnya membuat kita menjadi tambah jadi sisi kemanusiaan, bukan kita kehilangan sisi human kita.